warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eka Puspitasari. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Geografi di Universitas Negeri Padang. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja yang bertempat di SMA Negeri 3 Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Masih semangat ya? Oke. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, saya minta tolong ke ketua kelas untuk dipimpin doa. Silakan Aris. Oke, terima kasih. Siang hari ini yang tidak masuk siapa saja? Nihil. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Masih ingatkah materi pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Kita membahas tentang apa? Tentang siklus hidrolika. Bisa berdiri coba. Silakan. Kita kemarin membahas tentang apa? Tentang siklus hidrolika. Ya. Yang benar apa? Siklus hidrologi. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang siklus hidrologi. Nah, ini sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Ada Sungai Brantas, ada juga Raja Ampat. Ada yang pernah ke Raja Ampat? Tidak pernah. Nah, kira-kira kenapa air yang ada di permukaan bumi ini tidak pernah habis? Ada yang bisa menjawab? Agustian, coba Agustian. Kenapa air di permukaan bumi tidak pernah habis? Karena ada yang namanya siklus hidrologi. Ya, ada yang namanya siklus hidrologi. Ada siklusnya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Coba. Namanya? Adelia. Adelia. Coba Adelia. Kenapa? Jadi di bumi ini kenapa air tidak habis? Karena ada siklus di dalamnya. Ada siklus yang bermula dalamnya. dari adanya penguapan atau evaporasi, kemudian uap air tersebut terbawa oleh angin ke daratan. Akibat suhu daratan daerah pegunungan dingin, maka terjadilah kondensasi atau pembentukan awan. Oke. Jika awan sudah penuh oleh air, maka terjadilah hujan atau presipitasi. Hujan inilah yang nantinya ada yang masuk ke dalam tanah dan ada pula yang masuk ke sungai, danau, dan nantinya kembali ke laut. Oke. Jadi menurut saya air masih akan tetap ada jika ekosistem di bumi masih berjalan dengan seimbang. Ya, betul sekali. Kasih aplaus buat Adel. Berarti kalian sudah mempelajari lagi apa itu yang namanya siklus hidrologi. Lanjut. Nah, di sini kita lihat di Indonesia. Ini Indonesia atau bukan? Indonesia. Kalau kita lihat yang warna biru ini apa? Laut kan ya. Jadi makanya kenapa Indonesia disebut dengan negara maritim atau negara kepulauan, karena memang persentasi terbesar adalah air berupa lautan seperti itu. Nah, ini ada siklus pendek, sedang, dan siklus panjang. Kemarin kita sudah membahas tentang ini yang sudah dijelaskan oleh Adelia. Nah, sekarang lanjut, kita adakan pretest terlebih dahulu. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Masukkan alamat kahoot.it. Nah, ini pinnya 3481865. Silakan dimasukkan 3481865. Silakan konsentrasi ke layar depan.
3, 2, 1. Jenis perairan yang termasuk ke dalam perairan darat. Ya, jawabannya sungai, rawa, dan danau. Lanjut soal nomor 3. Sungai merupakan fenomena alam yang multifungsi. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi penting dari sungai. Apakah itu? Ya, jawabannya tempat pembuangan akhir. Kasih plus buat Lina. Lina mana Lina? Lina bisa maju ke depan. Lina. 1. Terus kemudian Habibi. Nomor 3 L. Siapa L? Adelia. Selamat kepada Lina, Habibi, dan Adelia. Nah, pada siang hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu diharapkan kalian bisa menyimpulkan perubahan muka bumi akibat proses dari dinamika hidrologi dan dampaknya terhadap kehidupan. Manfaatnya apa? Pertama, kita bisa mengkaji lapisan air yang meliputi ada di darat maupun di laut. Terus kemudian yang kedua, dapat mengetahui permasalahan yang ada di permukaan bumi, khususnya yang berkaitan dengan air. Kita lihat videonya sebentar. Ada perairan darat dan perairan laut ya. Jadi untuk perairan darat pada siang hari ini yang kita bahas tentang apa? Nanti ada sungai dan danau seperti itu ya. Khususnya yang ada di Kabupaten Lumajang. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di layar. Ini sungai Kali Asem. Ada yang rumahnya dekat dengan Kali Asem? Tidak ada. Atau ada yang dekat dengan Kali Bondoyudo? Atau Sungai Bondoyudo? Adel ya. Ada yang bisa menjelaskan kondisi sungai pada gambar di samping? Ada yang bisa menjelaskan? Riwayu coba bisa berdiri. Kira-kira menggambarkan tentang apa itu? Saya melihat bahwa kondisi kedua sungai yang ada di Kabupaten Lumajang ini sedang tidak baik. Ya, keadaannya? Ya, kalau kita lihat adanya sampah. Terus untuk gambar yang kedua, ada yang bisa menjelaskan? Coba Aris. Kenapa Aris? Sungai itu airnya sangat keruh dan bisa dilihat banyak pengendapan juga ya di situ ya. Ya. Oke. Terima kasih. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, bagaimana permasalahan atau yang ada di gambar tersebut bisa terjadi? Apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Lumajang untuk menanggulangi hal yang ada di gambar sebelumnya, gitu ya. Perhatikan ada gambarnya Ranu Kelaka. Ada yang rumahnya di Kelaka? Atau ada yang sudah pernah main ke Ranu Kelaka? Pernah. Kalau dari gambar, bagaimana kondisi perairan tersebut? Jernih atau kotor? Untuk membahas lebih jauh tentang ketiga gambar tersebut, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Nah, ini tahapannya. Nanti ada penilaiannya, sikap, presentasi kalian, terus kemudian ada penilaian LKPD, gitu ya. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Di WhatsApp grup saya juga sudah mengirimkan bahan ajar dan LKPD. Jadi semua siswa bisa membaca juga ya. Ada yang mengerjakan, ada yang cari referensinya. Ya, silakan dibuka bahan ajarnya. Silakan dikerjakan.
Ada pertanyaan? Kerjakan bareng ya. Kalau kurang jelas bisa dibuka bahan ajarnya juga. Sudah saya kirimkan ke grup kelas kalian. Ada sebenarnya, enggak ada tak? Oh iya boleh ditambahkan. Sebenarnya dari ulas siapa ini? Sampah-sampah ini. Iya, bisa dijabarkan. Belum ada yang ini ya? Kira-kira apa? Buang sampah. Hal yang bisa menyebabkan permasalahan tersebut. Nah, sampah itu kan, terus pelakunya kira-kira siapa? Bisa dijelaskan. Kenapa? Ya, ini kira-kira kenapa ini? Yang bisa menyebabkan permasalahan ini? Hal apa yang bisa menyebabkan permasalahan tersebut terjadi? Siapa yang membuang sampah? Bisa dijelaskan ya. Hal apa yang bisa menyebabkan permasalahan tersebut terjadi? Kenapa ada permasalahan itu? Ya, yang membuang sampah siapa, kan bisa diusut kan? Ada yang sudah selesai? 15 menit lagi ya. Ayo Hafid, sudah? Hafid atau Habibi? Biasanya di rumah dipanggil Habibi. Sudah? Oke. Kelompok berapa kamu? Kelompok 5 sudah selesai. Ayo yang lain. Oh iya, kelompok 5 bisa dikirim ke WA grup. Oh iya, nanti aja itu. Nanti. Sudah dikirim ya. Yang sudah selesai bisa dikirim ke grup WA grup. Selanjutnya silakan untuk kelompok 7 mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 7. Kelompok 7. Sebentar. Kelompok 7. Ini ya yang terakhir ya. Mana punyamu? Yang ini ya, kelompok 7 ya. Sebentar. Oke. Silakan ditaruh di salah satu sakunya anak-anak aja.
Satu deh. Di sana 2, di sini 2. Kalau kamu dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Habibi, absen 18. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan, absen 19. Perkenalkan, nama saya Citra Fitri. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja dari kelompok kami, yaitu rumusan masalah yang pertama mengenai Kali Asem Lumajang dan Sungai Bondoyudo Lumajang. 1. Permasalahan apa yang bisa dilihat dari kedua gambar di atas? Pada permasalahan yang pertama, yakni kondisi sungai yang banyak ditumpuki sampah rumah tangga. Hal ini tentu sangat merugikan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Gambar sungai yang kedua yaitu Bondoyudo. Meskipun di gambar tidak terlalu terlihat sampah, namun pada sungai ini juga terdapat permasalahan, yakni sedimentasi yang cukup tinggi. Pertanyaannya nomor 2 adalah analisislah hal apa yang bisa menyebabkan permasalahan tersebut bisa terjadi. Pembuangan sampah di sungai dapat membuat penumpukan sampah di dasar sungai, dan penumpukan sampah di dasar sungai bisa menciptakan tumpuan sampah yang bisa menjadi lumpur dan bisa membuat sungai menjadi dangkal dan dapat membuat terjadinya kebanjiran. Buang sampah di sungai bisa dan memberikan papan yang berisi sanksi pidana. 3. Tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi sungai, namun warga masyarakat pun dituntut aktif dalam penanggulangan sampah. Salah satunya dengan membuat sanksi sosial yang telah disetujui oleh seluruh warga masyarakat. Apa ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Madina Tikasari, absen 19. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Tadi dikatakan pendangkalan sungai akan membuat banjir. Bisa tolong dijelaskan kenapa hal tersebut dapat menyebabkan banjir? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Kenapa tadi ada pembahasan tentang pendangkalan itu bisa menyebabkan banjir ya? Nah, silakan dijawab. Silakan. Yang belum bicara. Kita mengetahui bahwa sungai itu ada bagian hulu dan hilir atau muara. Semakin menuju ke hilir, maka akan banyak ditemui sedimentasi. Sedimentasi diawali dari pelapukan batuan dari pegunungan atau daratan tinggi yang terbawa oleh aliran air yang cukup deras. Pada mulanya, ukurannya cukup besar. Namun jika sudah sampai di daratan yang lebih landai, akan berupa batu-batu kecil dan pasir. Hal ini tentu akan menjadikan pendangkalan sungai. Dan jika ditambah dengan adanya tumpukan sampah, maka akan membuat volume tampungan air sungai menjadi berkurang. Ketika hujan besar atau ada kiriman air, sungai tidak mampu menyediakan volume yang cukup untuk air mengalir. Akibatnya, air akan meluap dari sungai dan menciptakan banjir semakin deras. Hujan yang turun maka semakin besar banjir yang terjadi. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah bisa diakhiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat penampilan kelompok 7. Selanjutnya satu lagi ya, untuk kelompok 2. Silakan maju kelompok 2.
Silakan dibahas tentang rumusan masalah yang kedua ya. Bukan. Ini. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahrudin Nizam. Perkenalkan, nama saya Diki Putra Darmawan, absen 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Sabdansyah, absen 22. Perkenalkan, nama saya Khairatul Lailina. Perkenalkan nama saya Ahmad. Perkenalkan nama saya Halisa. Satu, apakah terdapat permasalahan yang terlihat dari gambar di atas? Uraikan dengan lengkap. Iya, permasalahannya yaitu terdapat eceng gondok yang bisa berpotensi mencemari ekosistem perairan darat. Pertanyaan yang kedua yaitu, jika terdapat permasalahan, silakan cari referensi untuk mengetahui permasalahan lebih detail. Adanya eceng gondok yang tumbuh secara liar dalam ekosistem danau atau ranu. Tanaman eceng gondok dapat menyebar dengan cepat hingga tepi danau dan berpotensi sebagai hama yang dapat mencemari ekosistem perairan darat. Pertumbuhan eceng gondok ini sangat cepat sehingga sering dianggap sebagai hama atau gulma. 3. Apa yang bisa dilakukan untuk mengolah salah satu contoh perairan darat seperti gambar di atas? Melakukan penguraian dengan mengangkat tanaman eceng gondok ke daratan. Sekian, mungkin ada yang ditanyakan. Siapa itu? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Maulidwisari, saya absen 6. Jadi kan eceng gondok ini banyak merugikan perairan darat. Nah, apakah tidak ada potensi yang bisa dikembangkan dari tanaman tersebut? Terima kasih. Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Sekalian ya, langsung jawab 2 ya nanti ya. Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Laura Putri Aradana, absen 16. Jadi saya ingin bertanya, pengaruh yang ditimbulkan oleh tanaman eceng gondok itu apa? Terima kasih. Silakan. Pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Andini. Kan katanya eceng gondok tadi merugikan. Terus potensi apa yang bisa dikembangkan dari eceng gondok? Kalau setahu saya sebenarnya eceng gondok itu bisa menghasilkan uang jika kita itu kreatif. Jadi eceng gondok bisa dikeringkan untuk dibuat hiasan seperti tas, gelang, dan lainnya. Untuk menjawab yang kedua, saya menjawab pertanyaan dari Laura. Yang eceng gondok menimbulkan kayak kan biasanya ada nelayan di Ranu Kelaka itu, nah itu menghambat nelayan saat ada di Ranu itu. Ya. Dan juga menyebabkan pencemaran pada ekosistem darat. Nah, ini contoh dari perkembangan eceng gondok. Jadi eceng gondoknya itu dikeringkan, habis itu diolah sekreatif mungkin untuk menjadi tas.
untuk menjadi aksesoris. Jadi yang pertama eceng gondok itu merugikan, bisa bermanfaat dan juga bisa menghasilkan uang. Nah, cukup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, presentasi yang sangat bagus dari kedua kelompok 2 dan kelompok 7 ya. Jadi saya bahas dulu di kelompok yang terakhir tadi, kelompok 2 membahas tentang ranu kelakah ya. Jadi sebenarnya yang ada di ranu kelakah itu memang hampir semua terjadi di ranu. Nah, untuk bisa menanggulangi hal tersebut, maka memang harus benar-benar diangkat. Karena apa? Perkembangan eceng gondok itu sangat cepat. Jadi bersifat merugikan. Tetapi untuk meminimalisir sampah eceng gondok, kita bisa memanfaatkannya membuat kerajinan. Yang tadi sudah dijelaskan di slide itu ya. Gitu. Nah, untuk sungai sendiri secara alami hampir semua sungai itu pasti mengalami sedimentasi. Jadi kalau kalian pergi ke dataran tinggi atau ada yang pernah naik gunung, kondisi sungainya yang di daerah dataran tinggi sama daerah dataran rendah apakah sama? Beda. Kalau di dataran tinggi cenderung kecil tetapi arusnya deras. Nah, makanya di atas itu terjadi pelapukan batuan. Nah, dari atas batunya itu masih besar. Nah, semakin ke bawah menuju hilir, ukurannya akan semakin kecil, bisa berupa kerikil-kerikil atau pasir. Jadi makanya tidak heran kenapa di muara sungai itu pasti banyak pasir yang kayak menggunung, mau ketemu pertemuan antara ini sungai dengan laut pasti ada gundukan pasir. Itu juga kita sebut dengan sedimentasi gitu. Nah, kalau misalkan sedimentasi ditambahi dengan sampah, akibatnya apa? Akan terjadi banjir. Karena apa? Kapasitas sungai akan semakin menurun atau semakin kecil. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oh ya, Triwayu coba. Silakan berdiri, Nduk. Kesimpulan pada pembelajaran siang hari ini apa? Secara umum perairan terbagi menjadi dua, yakni perairan darat dan perairan laut. Perairan darat terdiri dari air tanah, sungai, danau, dan rawa. Untuk permasalahan di Kabupaten Lumajang sendiri banyak terdapat permasalahan perairan sungai karena masih ditemui banyak sampah. Di beberapa danau atau laut pun masih sering dijumpai tanaman bunga seperti eceng. Ya, betul. Tepat ya. Jadi memang di Kabupaten Lumajang ini permasalahannya banyak terjadi di sungai dan danau atau ranu. Lanjut. Silakan dikeluarkan HP-nya. Kita adakan post test. Silakan membuka Quizizz. Alamatnya quizizz.com. Kodenya 055217. Masih 2, 3. Boleh sama asli aja. Masih 6. Silakan konsentrasi ke HP-nya masing-masing. Di HP-nya, Jadi ini ketepatan waktu dan jawaban ya. Semakin cepat kalian menjawab dan jawabannya tepat atau betul, maka skor kalian semakin tinggi.
Sudah? Nomor 1, Fizi. Selamat Fizi. Nomor 2, Aris. Nomor 3, Sylvia. Terima kasih. Bu Eka tanya, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran geografi? Senang? Happy ya? Meskipun siang-siang harus tetap semangat ya. Paling suka di bagian mananya? Games-nya ya? Oke, next time kita coba games yang satu kelompok ya. Nah, pada pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang perairan laut. Jadi silakan baca dulu di rumah ya. Tuh. Saya ada quotes untuk siang hari ini. Coba didengarkan sebentar. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Oke, sudah cukup untuk pembelajaran hari ini. Minta tolong untuk ketua kelas dipimpin doa, Aris. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati pulangnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.